Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bapak Haji Patwan Sihaan SESHMH. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Paiman, Bapak Dr. Haji Irman Jaya SHMH. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Paiman, Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko SHMH. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Paiman, Bapak Dailami Ahmad SAG MSI. Yang saya hormati Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Ibu Puput Puspitorini MPD. Yang saya hormati Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Bapak Bustomi SHI MH. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul hari ini, Sabtu 2 Oktober 2021 di Aula Jastiti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan dalam acara Program Pengenalan Studi dan Alma Mater tahun akademik 2021-2022. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selalu umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan Wakil Ketua 1. Yang kelima, pengenalan akademik. Yang keenam, sosialisasi pembayaran virtual account. Yang ketujuh, orasi ilmiah. Yang kedelapan, penyematan jas alma mater. Yang kesembilan, penutupan acara profesi. Yang kesepuluh, doa, dan diakhiri penutup. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Meningkat acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Junaria. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudari Juni. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudari Ella Novianti SH. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus membuka acara Profesa tahun akademik 2021-2022
yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1, Bapak Dr. Wisenu Wijanarko, SHM. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Ketua Yayasan Bapak Haji Patwan Siahaan Sarjana SHMH. Yang terhormat para Waka, para Kaprodi, dan para ketua LKBH dan serta sivitas akademik. Izinkan saya membuka agenda kegiatan positif atas penyelenggaraan ilahi, yaitu Propesa atau program pengenalan studi dan alma mater Setipainan dengan tema fungsi dan peran mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka. Demikian tadi sambutan sekaligus membuka acara Propesa tahun akademik 2021-2022. Meningkat acara selanjutnya yaitu wawasan alma mater dan pengenalan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan serta prospek program studi yang akan disampaikan oleh Kaprodi Sarjana Bapak Ustomi SHI MH. Kepada beliau waktu depan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ketika saya bilang STIH Painan, teman-teman mahasiswa jawabnya unggul, beda, dan berkarakter. STIH Painan. Kurang kompak. STIH Painan, beda, berkarakter. Terima kasih banyak. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Ketua Yayasan Pembina Kesejahteraan Masyarakat Bapak Haji Patwan Siahaan SHMH. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindunginya, memberikan keberkahan kepada beliau beserta keluarga. Yang tentunya kita hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Bapak Dr. Haji Irman Jaya SHMH. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bidang Akademik yang terhormat Bapak Dr. Senodi Wijanarko SHMH. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 Ibu Puput Puspitorini MPD. Yang saya hormati Wakil Ketua 3 Bapak Dailami Ahmad SAG MSI. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Kandidat Doktor Ibu Faridah Nurun Najah SHI MH. Yang saya hormati wabil khusus Ketua LKBH Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Kandidat Doktor Bapak Haji Rohmatullah SHI MH. Dan yang saya hormati tamu undangan dosen terhormat Bapak Haji Suwandi SHMH, Kandidat Doktor Bapak Basyarudin SHMH, dan seluruh staf akademik Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Wabil khusus yang saya banggakan, yang saya sayangi, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan angkatan tahun ajaran 2021-2022.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa melaksanakan dalam agenda Propesa, yaitu pengenalan kampus ya. Kemudian salawat teriring salam mudah-mudahan selalu disampaikan, selalu diberikan kepada panutan kita, tauladan kita. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan ya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ini sudah dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa dan sudah saya sebutkan unsur dari pimpinan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Harapan kami semua mudah-mudahan adik-adik yang bergabung Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan nanti ketika mendapatkan ilmu yang diberikan oleh dosen bisa dimanfaatkan, bisa diamalkan di tengah-tengah masyarakat. Karena kita berharap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ini mengeluarkan sarjana-sarjana yang memang bisa siap dipakai di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kurikulum program studi atau ilmu hukum itu menciptakan entrepreneurship, artinya bagaimana lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ini dia mampu membuat legal drafting. Dari semester 1 ada mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Di semester 3 ada teknik karya penulisan hukum. Kemudian nanti ketemu di semester 6 ada metode penelitian hukum. Dan nanti di semester 7 ada praktek peradilan semu. Kemudian ada praktek di dalam lab komputer, yaitu membuat legal drafting ataupun kontrak drafting. Rencana ke depan juga kita ingin mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ini, tadi saya sudah ngobrol sedikit dengan Pak Rahmatullah sebagai Ketua LKBH. Jadi nanti kita mencoba untuk memberikan waktu atau memberikan surat audiensi kepada pengadilan negeri, pengadilan tinggi ataupun kejaksaan untuk melibatkan teman-teman mahasiswa untuk melihat bagaimana tata cara beracara, baik itu beracara dalam perdata, pidana maupun Mahkamah Konstitusi, sehingga lulusan-lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ini bisa dirasakan, bisa berguna, wujuduhu ka'adabihi, adanya dirasakan oleh masyarakat. Ingat, mahasiswa adalah sebagai change of perubahan, dia merubah dunia. Inna piyadi syubbani amrotul ummah wa fi iqdamiya hayataha wa in taqaddamu taqaddamat wa in ta'akharu ta'akharat. Di tangan pemuda lah harapan bangsa, di tangannya lah maju mundurnya suatu bangsa. Kalau anak mudanya tidak maju, maka negaranya akan mundur. Ketika anak mudanya maju, ketika generasi mudanya maju, insya Allah negara dan bangsanya akan maju. Nah, karena kenapa? Kita ingin mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, kita ingin alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan itu menjadi estafeta kepemimpinan nasional di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin ya. Jadi nanti ada beberapa rangkaian akademik yang harus diikuti oleh seluruh teman-teman mahasiswa. Jadi sudah ada kalender akademik tahapan demi tahapan, bagaimana teman-teman mahasiswa bisa mengikuti itu dengan benar, dengan baik, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di Lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan juga oleh Ibu Wakil Ketua 2 berkaitan tentang akademikan ataupun berkaitan tentang keuangan dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari sejarah bagi kita, bahwa kita akan merubah wajah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan menjadi sekolah tinggi yang bisa bersaing dengan perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri yang ada prodi dan jurusan hukumnya. Siap semuanya? Sekali lagi, STIH Painan.
Akhirul kalam saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bistomi SAI yang telah memberikan wawasan tentang program studi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Selanjutnya, wawasan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua 3 Ibu Puput Puspitorini MPD. Padanya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STIH Painan, beda berkarakter. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tentunya memberikan kita nikmat sehat pastinya ya, sehingga bisa berkumpul bersama pada kesempatan pagi ini dalam kegiatan Propesa, program pengenalan studi dan alma mater di STIH Painan. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan yaitu Bapak Haji Patwan Siahaan selaku Ketua Pembina Yayasan YPKM tentunya, dan kita doakan semoga STIH Painan segera berubah bentuk menjadi universitas. Amin. Dan yang berikutnya adalah yang kami hormati sama-sama Ketua STIH Painan yaitu Bapak Dr. Haji Irman Jaya SHMH dan jajaran pimpinan yang berada di depan podium, dan juga para pejabat kampus dan perwakilan Bapak Ibu dosen yang berada di depan mahasiswa-mahasiswi ya di sini ya, calon ya, masih calon karena belum disematkan alma maternya. Baik, pada kesempatan pagi ini tak kenal maka tak sayang ya. Sudah kenal dengan saya? Selain Bapak Ibu dosen ya Pak. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Puput Puspitorini, biasa dipanggil, silahkan mahasiswa-mahasiswi ini memanggil saya dengan Ibu Arini. Ya, kelihatan mungkin dari wajah saya sudah pakai kacamata ya, cuman dibaluti dengan make up, jadi kalau debt collector itu nggak kelihatan. Ya, saya di bidang 2 itu bidang penagihan, jadi penampilannya jangan terlihat seperti yang aslinya, yang suka marah-marah, mana nih tagihan, tapi saya nggak demikian. Mudah-mudahan STIH Painan tidak demikian ya. Amin. Karena apa? Karena proses untuk keuangan sendiri di STIH Painan sudah tidak berbasis face to face. Seperti pembelajaran yang ada di STIH Painan ini sudah online. Sama halnya terintegrasi dengan proses pembayaran atau keuangan atau pembiayaan. Kita beralih semuanya berbasis virtual. Karena kita sudah melakukan kerjasama dengan salah satu bank konvensional yang ada di Indonesia, tepatnya di daerah Serang, yaitu dengan Bank BNI 46. Nah, kalau berbicara keuangan pasti adem semua ya, tenang. Kenapa? Karena takut ada surat cinta. Nah, surat cinta kita juga online nanti, berbentuk informasi. Jadi mekanisme untuk pembayaran yang ada di STIH Painan mungkin teman-teman calon mahasiswa sudah mengalami di awal, masih berbentuk konven memang kalau untuk registrasi pendaftaran terlebih dahulu, namun selanjutnya tenang saja, tidak akan ada yang tahu selain calon mahasiswa itu sendiri dan lembaga. Jadi nggak akan kita umumkan tuh seperti sekarang viral di medsos ya, tidak ya, tenang saja. Itu rahasia antara saya dengan kalian, disaksikan Tuhan ya. Nah, komitmen mau kuliah? Komitmen mau kuliah? Mau sukses? Harus. Kalau mau sukses perlu perjuangan, perlu proses. Ya, proses itu harus ada upaya. Upaya itu ada waktu, pengorbanan biaya, material dan perhatian. Tidak hanya jatuh cinta. Sudah jatuh cinta belum sama Painan? Nah, belum ya, pandangan pertama belum. Mudah-mudahan pandangan kedua, ketiga, keempat makin jatuh cinta. Kenapa? Kalau sudah cinta kalian akan rela mengorbankan apa yang ada di diri kalian, baik pemikiran, perasaan, dan tadi material. Nah, kalau materi berarti hubungan dengan saya.
ya. Oke, untuk proses pembiayaan yang ada di Painan, tadi registrasi berbentuk konven, namun selanjutnya melakukan registrasi kalian tentunya harus memiliki akun BNI terlebih dahulu, nanti baru diinformasikan melalui SMS. Nah, nanti tinggal pakai token. Mudah ya, bisa dimanapun, kapanpun, dan dilakukan oleh siapapun yang punya PCC, yang punya uangnya dulu. Ya kan, kalau yang wanita mungkin, Bang, tolong dong. Nah, Bang siapa? Bukan Bang Toyib ya, abangnya di rumah, boleh kakaknya, boleh ayahnya ya. Kalau yang laki-laki, kalau bisa ya berupaya mandiri. Kita juga di sini insya Allah ke depan punya program inkubator bisnis, dan jangan menunggu nanti, dari sekarang sudah mulai bisa dilakukan. Karena berbasis ini saya berbicara finance, artinya kita berpikir bagaimana tidak hanya mengandalkan orang tua, tapi juga kalian bisa berupaya semaksimal mungkin. Walaupun kita berbasis hukum itu masih bisa diupayakan mencari usahanya, berentrepreneur. Apa? Kalian bisa mengabdi, misalkan sebagai tenaga honorer di salah satu instansi notaris ya, notaris. Kemudian juga di law firm, kan kalian bisa honor di sana. Dapat sedikit kumpulkan untuk biaya SPP ya, kasus ya Pak ya. Tuh, maklar kas. Membantu nih di depan Bapak Ibu dosen kalian ini adalah lawyers, notaris, bisa bertanya bagaimana kita bisa mengabdi, tetapi di pengabdian kita ada sedikit yang bisa kita dapatkan benefitnya sehingga kembali kepada kalian membantu proses perkuliahan ya. Oke, di Painan sendiri sebenarnya ada pembiayaan tidak mutlak dari mahasiswa-mahasiswa itu sendiri ya, tapi juga ada beasiswa yayasan yang sudah kita berikan insya Allah kepada 10 orang untuk tahun ajaran akademik 2021 dan 2022 dan sudah direalisasikan. Dan alhamdulillah kita juga mendapatkan beasiswa KIP ini dari pemerintah kurang lebih sebanyak 36 dan UKT sebanyak 100 orang. Mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan sehingga tidak mengganggu proses perkuliahan teman-teman, dan tentunya di bidang saya yaitu di bidang 2. Jadi kita berkorelasi dengan baik, harmonis, dan semoga teman-teman juga sukses berkuliah di STIH Painan. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, bahwa sirkulasi keuangan yang ada atau pembiayaan yang ada di STIH Painan, tenang saja, itu antara kalian bidang keuangan dan Tuhan yang tahu, karena kita berbasis virtual dengan Bank BNI. Jadi dari sekarang kalian sudah siapkan buka rekening di Bank BNI 46. Bukan promosi ya, tapi karena sudah MUU kerjasama. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, STIH Painan unggul, beda, berkada keker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya yaitu orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wiseno Wijanarko, SHMH, dengan tema fungsi dan peran mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STIH Painan beda, berkarakter. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah mencatat kalangan muda di Indonesia sebagai kalangan terpelajar telah menggerakkan perjuangan bangsa. Sejarah reformasi tahun 1998 adalah catatan kegembiraan perjuangan mahasiswa dalam menuntut keadilan di negerinya sendiri. Saat rakyat tak bisa bicara, mahasiswalah tonggak terdepan yang seharusnya mengaspirasikan suara masyarakat. Sebagai kalangan dengan level intelektual yang tinggi di masyarakat, mahasiswa tak hanya cukup dengan kuliah, kantin, pustaka, kampus saja. Sekarang ini mahasiswa harus berperan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini sangatlah diharapkan oleh bangsa ini. STIH Painan. Oleh karenanya, secara konstitusional telah disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dengan jelas tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maka yang menjadi supremasi adalah hukum, bukan politik atau
bahkan ekonomi. Sehingga sudah wajib hukumnya semua lapisan masyarakat tunduk dan patuh pada hukum, serta mendapat hak yang sama di mata hukum. Untuk mencapai supremasi hukum, maka sangat diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Namun demikian, sekarang ini hukum dianggap sebagai peraturan biasa yang kerap dilanggar, baik itu pelanggaran kecil atau pelanggaran besar. Sekalipun masyarakat menganggap hukum hanya sebagai formalitas negara untuk mengaplikasikan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara. Sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan masyarakat, seperti pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, penting sekali membudayakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kalian sudah resmi menjadi mahasiswa hukum STI Painan. Seluruh mahasiswa bisa menjadi ujung tombak untuk memperjuangkan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran kalian sangat penting demi menjalankan serta menjadi agen perubahan untuk memberikan kesadaran hukum di negeri kita ini. Sekali lagi, STI Painan unggul! Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum, inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab mahasiswa yang terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadilah mahasiswa yang mewarisi budaya sadar dan taat hukum sejak dini. Dengan bekal elemen pendidikan, jadikan sikap dan kebiasaan yang baik untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ini merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter kalian menjadi manusia yang terdidik dan berperilaku baik. Saya berharap kalian dapat membangun sikap dan perilaku taat hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bangunlah sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan hukum sehingga akan mendarah daging dan membumi di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Bangunlah kesadaran hukum sejak dini. Tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya penegakan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Dengan adanya kesadaran hukum ini, kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum. Berbekal pengetahuan hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, wujudkanlah 5 fungsi mahasiswa di kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi, STI Painan. Baik, ada 5 elemen yang perlu dipunyai oleh para mahasiswa. 1. Mahasiswa sebagai iron stock. Jadilah mahasiswa sebagai iron stock yang memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang, serta wujudkanlah edukasi hukum di masyarakat tempat tinggal saudara-saudara sekalian. Bagaimana mungkin mahasiswa bisa menjalankan peran yang lainnya jika dari segi akhlak dan perilaku tidak mencerminkan nilai intelektualitas sebagai mahasiswa? Kecerdasan saudara-saudara selaku intelektual semestinya diimbangi dengan kondisi akhlak yang baik sehingga nantinya akan tumbuh generasi pemimpin Indonesia yang berkualitas, sebab Indonesia bukan kekurangan kalangan intelektual tetapi kekurangan orang berakhlak. Disinilah saya berharap kalian
saudara-saudari para mahasiswa-mahasiswi yang cerdas cendekia mempunyai karakter yang baik di dalam menerapkan hukum di masyarakatnya. Lalu kedua, mahasiswa sebagai agent of change seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi, peran mahasiswa setelah lulus dan terjun ke masyarakat harus menjadi agent of change. Ini barangkali yang paling sering disuarakan mahasiswa saat melakukan perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintah melalui serangkaian aksi yang didahulukan atau dilakukan. Mahasiswa adalah agen pengubah atau perubahan yang harus berdiri di barisan paling terdepan, menyuarakan aspirasi rakyat serta menyambung lidah rakyat. Meski banyak orang mengira aktivitas demonstrasi mahasiswa misalnya sebagai kegiatan sia-sia yang ditunggangi kepentingan politik, padahal sebenarnya inilah fungsi utama mahasiswa melakukan gerakan perubahan yang berpihak kepada masyarakat. Gerakan mahasiswa ada yang bersifat intelektual dan ada yang sifat aksi di lapangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keduanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Stefanan? Baik, saya lanjut. Mahasiswa sebagai garda of value. Peran mahasiswa di masyarakat sebagai garda of value adalah bagaimana mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Itulah peran penting seorang mahasiswa. Mahasiswa hukum harus memiliki peran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembangnya di masyarakat, apalagi para mahasiswa yang cerdas cendekia, yaitu mahasiswanya Stefanan. Mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditujukan oleh seorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Ketika moral dalam masyarakat sudah terbentuk, niscaya tidak ada orang yang akan melanggar hukum. Terakhir, sebagai penutup, saya bilang mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control merupakan peran yang penting dan signifikan di dalam kehidupan masyarakat. Mengapa mahasiswa selalu melakukan upaya kontrol terhadap kondisi pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat? Misalnya, sebab ini adalah bagian dari peran mahasiswa untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Upaya kontrol yang dilakukan masyarakat tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada, tidak tergadai dengan iming-iming uang atau kepentingan politik yang mempengaruhinya. Terakhir kali saya berpesan kepada para mahasiswa, mahasiswiku yang cerdas dan cendekia yang tergabung pada Stefanan, yang unggul, beda dan berkarakter serta berakhlak mulia sehingga dapat memberikan peranan penting di masyarakat guna mewujudkan kesadaran akan pentingnya hukum. Salam cerdas, salam pendidikan, sekali lagi Stefanan. Salam perjuangan, Piat Yusya Rawat Silum, akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kristen Jenarko SHMH atas pemaparan orasi ilmiahnya. Baik, Bapak Ibu serta rekan mahasiswa yang saya hormati, meningkat acara yaitu sosialisasi mengenai mekanisme pembayaran virtual account yang akan dijelaskan oleh Bapak Henry selaku pimpinan dari pihak BNI. Kepadanya silakan. Maaf Pak Henry, suaranya tidak terdengar.
Halo. Ya, tadi sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pembina, Ketua Pengurus dari YPKM STIH Painan. Yang kami hormati seluruh unsur pimpinan akademik STIH Painan. Mohon izin sesuai agenda, saya mewakili BNI KCU Serang untuk memaparkan atau lebih ke sharing sosialisasi pembayaran biaya pendidikan STIH Painan melalui konsep virtual account. Untuk selanjutnya saya izin untuk share materi melalui aplikasi Zoom. Mohon izin, apakah sudah terlihat tampilan share screen-nya? Baik, sudah terlihat. Oke. Untuk sosialisasi pembayaran biaya pendidikan STIH Painan ini dilakukan melalui konsep virtual account, di mana konsep virtual account ini berupa rekening yang berbeda dengan rekening konvensional biasa. Secara prinsip, untuk BNI Virtual Account itu adalah solusi untuk mengidentifikasi pembayaran dari mahasiswa STIH Painan sebagai sarana pembayaran biaya pendidikan. Jadi ini nanti konsepnya berupa nomor ya, yang fungsinya untuk dapat mengidentifikasi pembayaran setiap mahasiswa. Karena antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, dia akan mendapatkan nomor unik tersendiri yang berbeda nomornya, sehingga dari sisi STIH Painan itu dapat secara cepat dan akurat mengidentifikasinya. Setiap pembayaran yang ditujukan ke rekening virtual account itu akan terpooling dan terkredit secara real time. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru nggak perlu khawatir apabila pembayarannya dilakukan, itu dia sifatnya real time, masuk langsung pada saat pembayaran dilakukan. Kemudian pembayaran virtual account ini agar disetorkan sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh pihak STIH Painan. Oke, ini untuk konsep penomoran virtual account BNI, yaitu terdiri dari 16 digit nomor yang ditentukan 8 angka terakhirnya ditentukan oleh STIH Painan. Jadi untuk sequence-nya, untuk 3 digit pertama itu adalah kode virtual account BNI, untuk 5 digit berikutnya adalah company virtual ID, ini khusus milik STIH Painan. Kemudian untuk 8 digit berikutnya ini sifatnya custom. Kalau sebagai contoh di sini aku mencontohkannya sebagai nomor induk mahasiswa. Kurang lebih sequence-nya seperti ini. Untuk tata cara pembayarannya, setelah mahasiswa mendapatkan nomor virtual account yang diberikan oleh STIH Painan, ini dapat langsung dibayarkan di seluruh channel BNI, baik di counter teller, di channel seperti ATM, mobile banking, internet banking. Tapi nggak perlu khawatir juga, ini kita memfasilitasi ada yang sifatnya LLG clearing. Kalau memang teman-teman ada yang banknya di luar BNI, juga tetap bisa dilakukan. Untuk setoran di counter teller, itu yang pasti yang perlu dibawa adalah fisik uang tunainya. Kemudian yang perlu dicantumkan adalah nama mahasiswa, kemudian nomor virtual account yang diberikan sebagai nomor rekening tujuan. Dan ini bebas biaya. Untuk pemindah bukuan, ini sifatnya rekening to rekening. Jadi dilakukannya bisa di counter teller juga bisa. Jadi rekening sumbernya adalah rekening individu mahasiswanya. Kemudian untuk
Rekening tujuannya langsung dimasukkan nomor virtual account-nya. Sifatnya transfer. Dan ini juga bebas biaya. Kemudian untuk mekanisme LLG atau transfer antar bank, ini bisa dilakukan, prosesnya sama, mencantumkan nama nama mahasiswa sebagai nama penerima, kemudian nomor virtual account sebagai nomor rekening tujuan, dan nama bank, yaitu bank tujuannya BNI sebagai bank penerima. Untuk LLG ini memang masih terdapat biaya sesuai ketentuan bank yang berlaku. Kemudian yang perlu mahasiswa baru ketahui adalah apabila pembayaran dilakukan ini melalui mesin ATM bersama yang memiliki jaringan ATM bersama, Prima, dan Link. Ini tetap masuknya nanti ke menu transaksi transfer, tujuannya bank lain. Untuk saat ini saya kurang update untuk kalau dari ATM bersama ya, karena dia bisa mencantumkan nomor virtual aja dan bisa ditambahkan kode bank BNI-nya di depan. Nanti disesuaikan dengan teman-teman mahasiswa baru. Kalau memang tidak bisa mencantumkan virtual account saja, berarti ditambahkan kode bank BNI-nya di depannya itu 009. Dari channel SMS banking juga bisa dilakukan. Ibu bisa masuk ke menu SMS, kemudian ketik TRF, spasi nomor virtual account, spasi nominal bayar. Kirim ke 346. Selain SMS banking, dari internet banking dan mobile banking juga bisa dilakukan. Tetap menu transaksi transfer ya. Jadi bukan masuk ke menu pembayaran atau pembelian. Tetap masuknya ke menu transaksi transfer, pilih transfer antar BNI, kemudian masukkan virtual account billing yang Bapak Ibu sudah terima. Untuk cara pembayaran BNI virtual account, sekali lagi ini bisa melalui all channel BNI ya. Kemudian bisa dilakukan juga melalui ATM bank lain atau ATM yang memiliki jaringan Prima bersama dan jaringan Link. Kemudian dari counter teller juga bisa dilakukan. Sebenarnya untuk di counter teller ini sifatnya offline ya, karena kan kita mau mengusung digitalisasi. Jadi kita menyarankannya melalui e-channel lain seperti mobile banking atau internet banking. Baik, Bapak Ibu, demikian paparan dari pihak BNI terkait sosialisasi pembayaran biaya pendidikan STIH Painan. Saya tutup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Henry yang telah memaparkan tentang mekanisme pembayaran virtual antara STIH Painan dengan BNI. Untuk selanjutnya, apakah ada sesi pertanyaan dari mahasiswa? Apakah ada yang tidak mengerti atau bagaimana? Silakan diajukan tangannya. Nanti juga ada door prize bagi teman-teman yang menanyakan kepada pihak BNI terkait pembayaran SPP. Oke, baik. Silakan berdiri, Bapak. Sebutkan nama ya, Pak ya. Kenapa? Nama saya Ihsan, saya dari Pondok. Mau bertanya ke Pak Henry ya, yang dari Bank BNI. Iya. Pertanyaannya, apakah virtual account yang milik STIH Painan itu bisa digunakan sebagai banking BCA dari BCA atau hanya terima dari BNI ke BNI? Terima kasih. Saya izin langsung menanggapi ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus.
pembayaran virtual account BNI melalui jaringan Prima. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, untuk pembayaran virtual account BNI ini tetap bisa dilakukan ya melalui channel yang memiliki jaringan Prima. Contohnya melalui channel ATM BCA itu bisa. Nanti Bapak Ibu tinggal membawa kartu ATM-nya, masukkan kartu, tekan PIN, kemudian pilih transaksi transfer. Transfernya nanti transfer ke bank lain ya. Jangan transfer sama BCA, tapi pilih menunya adalah transfer bank lain. Kemudian masukkan 16 digit angka virtual account billing yang sudah difasilitasi oleh STIH Finance. Pasti. Baik Pak Irsan, apakah terdengar jawabannya? Oke. Sebenarnya Langsung aja kasih. baik, gimana Pak? Baik, Pak Henry. Halo. Pak Henry. Halo. Ya, Pak. Pak Hendri, Ya, bisa dengar? bisa Pak, silakan Pak. Halo? Halo. Silakan Pak. Ya, yang saya maksud begini Pak, kan di ASDP juga kan ada virtual account. Jadi ketika kita masukkan virtual account itu pembayaran bisa berlangsung. Tapi di sini ada perbedaan. Perbedaannya dari mana uang ini? Untuk siapa? Atas nama siapa? Nah ini yang saya maksud. Kalau dari ATM kan harus memasukkan kodenya. Kalau dari virtual, apakah cukup hanya memasukkan nomor virtualnya saja, atau ada harus memasukkan nama mahasiswanya atau nomor induk mahasiswanya gitu? Terima kasih. Baik. Pertanyaannya, ini untuk virtual account 16 digit ini sifatnya unik ya, sudah ditentukan dari tim STIH Finance. Jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa hanya cukup memasukkan virtual account billingnya saja tanpa input apapun yang lain. Karena dia nanti setelah Bapak Ibu masukkan virtual account billing, dia akan muncul tampilan konfirmasi. Nah, di situ yang Bapak Ibu harus cek apakah namanya sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Tapi kalau melalui ATM bersama Prima dan Link, itu kan mekanismenya transaksi transfer ke bank lain. Nah, pilihannya itu nanti bisa masukkan kode bank di depan atau tidak, nanti tergantung dengan banknya, tergantung dengan main banknya. Kalau BCA apakah dia bisa langsung memasukkan 16 digit nomor virtual account-nya, atau dia ada kode bank lagi yang harus ditambahkan di depan. Kalau dia minta kode bank, berarti ditambahkan kode ini yaitu 009 di 3 digit pertamanya. Seperti itu sih Bapak Ibu. Baik Pak Irsan, sudah terjawab ya pertanyaannya, cukup jelas. Dan teman-teman juga, ini pertanyaan yang mewakili teman-teman agar teman-teman bisa paham terkait pembayaran SPP melalui virtual account BNI. Ya, terima kasih Pak Henry atas jawabannya. Mungkin ada sesi satu lagi pertanyaan dari mahasiswa, apakah ada? Tidak ada ya. Oke, untuk Pak Irsan ini ada keterangan dari BNI. Silakan Pak Irsan maju ke depan. Mungkin yang mau memberi siapa? Yang mau memberi dari pimpinan? Suaranya aja. Saya ngasih sendiri. Oke. Maju aja Pak, silakan ke depan. Yang lain bisa bertanya lagi nih.
punya tiket jalan-jalan keliling dunia. Ya, ini ya. Teman-teman tidak ada yang ingin bertanya lagi, ini hadiahnya luar biasa ya. Mahasiswa pasca. Nanti ya di belakang layar aja ya Pak ya. Ayo mulai lagi siapa terkait pembayaran SPP atau hal yang lain. Mungkin ada yang bertanya? Silakan. Ayo ini hadiahnya nih menarik sekali nih ya. 1. Oke, silakan diri Pak. Maju ke depan. Maju ke depan saja Pak. Terima kasih. Ini aja deh, cukup. Itunya dipegang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan dengan dipakainya virtual akun ini, berarti kita harus selalu melunasi tagihan SPP. Kalau sebelumnya kan pada saat pembayaran secara langsung kita bisa titip setengah atau seperti apa gitu. Berarti untuk saat ini berarti harus lunas gitu ya? Atau seperti apa? Terima kasih. Terkait mekanisme pembayaran virtual account-nya, apakah ini sifatnya bisa langsung dilunasi atau bisa bertahap seperti itu ya? Untuk kalau saya bicara dari sisi virtual account-nya BNI itu kita bisa untuk dilakukan secara bertahap tergantung dari pola yang di-create oleh teman-teman di STIH Finance seperti apa. Karena untuk di virtual account sendiri, itu ada yang sifatnya open payment, close payment, partial payment, maximum payment, dan minimum payment. Dan bisa di-setting oleh teman-teman dari STIH Finance. Seperti itu. Kalau misalkan di setnya open payment, berarti pada saat mahasiswa menginput nomor virtual account itu bisa menginput berapapun nominal yang dimasukkan. Itu kalau dipilihnya open payment. Tapi kalau dipilihnya close payment itu sudah fix nominal yang tidak bisa di otak-atik lagi oleh teman-teman mahasiswa. Jadi begitu dia close payment sifatnya, begitu dilakukan pembayaran di seluruh channel perbankan itu mutlak tidak bisa dirubah angkanya. Misalkan di set close payment nominal 500.000, ya berarti pembayaran yang harus dilakukan nominal 500.000 oleh teman-teman mahasiswa. Tapi kalau di setnya itu open payment, nah itu bisa di-input nominalnya secara bebas oleh teman-teman mahasiswa. Nanti koordinasi dengan bagian keuangan, STIH Finance, nanti di virtual account-nya seperti apa? Apakah bisa open payment, close payment, atau bahkan di setnya bisa parsial? Seperti itu sih, Bapak Ibu. Iya, baik. Saya tambahkan ya Pak ya. Oke. Iya, saya tambahkan. Ini lebih ke teknisnya di STIH Finance ya Pak ya, ke BNI memfasilitasi sistemnya. Kalau kami dari STIH Finance inginnya langsung blus, lunas. Saya pasti senyumnya lebar. Dosen-dosennya juga ya Pak. Ya nggak Pak? Iya dong, ya. Tapi mahasiswanya langsung mengkerut. Aduh, lunas lagi. Lunas dapat tidak Pak? Oke, kalau di STIH Finance
kita pembayaran melalui virtual account, namun dibagi 3 tahap. Tahap pertama, ketika ingin masuk mengawali perkuliahan pertemuan pertama, ketika mahasiswa-mahasiswi mengisi KRS, Kartu Rencana Studi. Untuk mendapatkan KRS, pasti ketemu tim saya. Nah, itu dibayarkan secara virtual 25% dari total pembiayaan SPP semester tersebut. Ya, teman-teman masuknya dari reguler apa? Pagi atau reguler yang lainnya. Kemudian berjalan 7 sesi, 7 kali pertemuan menjelang UTS. Ketemu ujian, cek lagi, ada surat cinta enggak? Ya, di SMS atau WA-nya. Nanti ada virtual account lagi untuk mahasiswa-mahasiswi ketika menjelang UTS dibayarkan kembali sebesar 25% kembali, sehingga awal dan tengah totalnya menjadi 50% dari total pembiayaan SPP. Alhamdulillah lancar, ujian lancar, amin ya. Berjalan lagi 7 sesi sehingga ketemu 14. Ketika masuk ke dalam 14, dalam proses perjalanannya teman-teman harus nabung. Karena di sesi 14 masuk lagi ke virtual BNI, dibayarkan sisanya yang 50%. Baru deh kalian happy, keuangan senyum lebar, tuntas hak dan kewajiban. Baru semester 1, semester 2 berulang. Namun bagaimana ketika alhamdulillah saya lagi ada rezeki Bapak Ibu, saya ingin lunaskan saja. Wow, dengan senang hati, nanti tinggal 1 kali transaksi di virtual tersebut bisa. Ya, tapi nanti diatur konfirmasi ke bidang keuangan. Ya Bapak Ibu ya, teman-teman bisa dipahami? Nah, karena sudah bisa menjawab, bisa bertanya dan sudah menjawab, kita kasih hadiah lagi ya Pak ya, sponsorship dari BNI keliling Eropa ya. Silakan maju ke depan. Akan diserahkan oleh tim saya, Ibu Farida, dipersilahkan. Maju Pak ke tengah Pak boleh. Di tengah-tengah boleh. Jadi ke Eropa ya. Jadi ke Eropa ya, ajak-ajak dosennya. Tuh ada Pak Rahmat, Ketua KPK. Tepuk tangan dong. Cewek yang nanya nanti bawa dengan saya bareng. Ya sekarang perempuan ya yang bertanya apakah ada? Ini banyak nih perempuannya nih. Yuk, silakan maju ke depan. Janjinya mau umroh. Ayo. Oke. Ini dipegang. Mic-nya 2 Neng, 1 lagi udah di. Nah, biar yang virtual jadi terdengar. Saya ingin bertanya, kalau sekiranya kita melakukan pembayaran SPP melalui virtual account melalui Grace selain dari BNI, apakah dikenakan biaya admin tambahan? Bisa diulangi Neng? Ada biaya tambahan? Nah, saya ingin bertanya tentang transaksian di Bank BNI. Kalau sekiranya kita akan melakukan pembayaran SPP melalui virtual account melalui Grace lain dari Gray BNI, apakah dikenakan biaya admin tambahan? Untuk pembayaran virtual account melalui selain Gerai BNI ya, outlet bank lain gitu ya maksudnya ya. Untuk pembayaran melalui outlet bank lain, nanti menggunakan menggunakan fasilitas LLG atau tergantung dari main banknya. Bank tersebut untuk proses pengiriman ke bank lain itu menggunakan sistem apa? Apakah pakai LLG atau harus RTGS? Tapi tetap bisa dilakukan.
Nanti di formulirnya untuk nama penerimanya itu nama mahasiswa, nomor rekeningnya tetap diinput nomor rekening virtual. Itu tetap memungkinkan apabila pembayaran dilakukan di bank lain atau selain Gerai BNI tadi ya. Berarti outlet bank lain itu masih memungkinkan untuk dilakukan pembayaran. Seperti itu. Terjawab ya? Enggak. Jadi ada nanti ya silakan. Jadi maksudnya kena biaya tambahan atau tidak gitu kalau dari gerai ATM lain gitu, Pak? Oh, maksudnya ini melalui ATM ya, bukan melalui outlet atau counter teller ya. Oke. Kalau dari mesin ATM bank lain itu biayanya sesuai ketentuan dengan bank tersebut. Sebagai contoh, mahasiswa baru melakukan pembayaran virtual account melalui mesin ATM, kita sebut aja mesin ATM BCA. Ya, nanti pilihnya menu transfer bank lain. Nah, nanti untuk biayanya tergantung dari berapa ini yang dibebankan BCA biayanya. Tapi kalau seingatku masih 6.500 untuk transfer antar bank. 6.500. Ya, untuk satu kali transaksi. Tapi tetap nanti mahasiswa tetap memilih pilihannya menu transfer ya, jangan lupa ya. Oke. Ya, baik Pak Henry, sudah terjawab jelas ya Mbak Ida ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadiahnya bisa diserahkan langsung oleh Bapak Mustomi, Kaprodi Sarjana. Ini tiket gratis ini. Oke, pada lagi aja. Baik. Oh itu iya ganti. Oh itu bagus namanya. Ini. Ya itu loh Oke, ini hadiahnya tiket gratis ke Saudi Arabia. Baik, terima kasih Pak Delami dan pihak BNI yang telah memberikan sponsorship hadiah kepada rekan-rekan mahasiswa STH Painan. Oke, baik. Mungkin karena sesi pertanyaan sudah close, sudah 3 orang. Kepada Pak Henry, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Mewakili BNI Serang dan wilayah 14 Jakarta BSD, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk manajemen STIH Painan sudah dan tetap mempercayakan transaksional bankingnya kepada BNI. Sukses selalu untuk teman-teman mahasiswa baru. Semoga acara Propesa ini bisa diselenggarakan dengan tertib dan baik. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Meningkat acara selanjutnya yaitu wawasan mengenai bagian kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan yang akan dipandu oleh Bapak Daylan Ahmad. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Bapak Haji Patwan, yang saya hormati Bapak Ketua STIH Painan, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2, Bapak Ibu dosen, Kaprodi, serta mahasiswa yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dalam kondisi yang serba terbatas diberikan oleh Allah untuk bertemu melaksanakan aktivitas yang positif
yaitu acara Profesa Program Pengenalan Studi dan Alma Mater Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Rekan-rekan semua yang saya hormati dan adik-adik yang saya cintai, hanya sebuah kata yang menurut saya patut kita sampaikan pertama kali adalah syukur kepada Allah. Hari ini adik-adik bergabung dengan STIH Painan. Hari ini adik-adik sudah berubah dari yang namanya SMA atau SLTA menaik lebih tinggi lagi derajatnya, yaitu masuk dalam dunia perguruan tinggi. Kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Pilihan Anda tidak salah menurut saya. Ya, pilihan Anda tidak salah. Pilihan Anda adalah sangat tepat, bahwa Anda memasuki atau bergabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan adalah merupakan sebuah keputusan yang tepat dalam hidup saudara. Ya, ini harus disyukuri. Mungkin rekan-rekan berpikir, mengapa saya tidak masuk perguruan tinggi lain? Tetapi jangan lupa ada faktor-faktor lain. Ya, di samping faktor keinginan dari saudara-saudara, saya yakin pasti saudara sudah melihat keunggulan dan kelebihan dari Sekolah Tinggi Hukum Painan. Hadirin yang saya hormati, mahasiswa namanya juga adalah maha. Maha itu artinya adalah besar. Siswa itu adalah siswa, orang yang menuntut ilmu. Dengan demikian mahasiswa adalah penuntut ilmu yang berpikiran besar, yang punya cita-cita besar. Nah, ini harus ditanamkan dalam diri saudara-saudara semua. Pendidikan tinggi merupakan salah satu jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam dunia pendidikan itu ada beberapa macam pendidikan, ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi. Dalam pendidikan tinggi juga ada beberapa macam lagi. Ada yang namanya pendidikan akademi, ya. Kemudian ada namanya politeknik, ada lagi namanya adalah sekolah tinggi, naik lagi ada namanya institut, dan yang paling tinggi adalah universitas, ya. Jadi dari situ adik-adik bisa melihat kita posisinya ada di mana. Itu adalah beberapa macam jenis pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi pun berbagai macam juga, dibagi-bagi lagi, ada pendidikan vokasi, ada pendidikan akademik. Pendidikan vokasi itu penyelenggaranya adalah mengarah kepada profesi atau vokasional. Dia tingkatannya, jenjangnya adalah diploma. Diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4. S2-nya pun dinamakan S2 terapan, doktornya pun disebut sebagai doktor terapan. Kemudian ada lagi namanya pendidikan akademik, yaitu program sarjana. S1 namanya sarjana, S2-nya namanya magister, magister biasa bukan terapan, magister akademik, dan ketiga adalah doktor akademik. Ya, jadi sama saja. Hanya sekarang adalah kembali kepada adik-adik semua. Pendidikan tinggi adalah sebagai proses untuk adik-adik berpikir lebih baik, berpikir lebih cerdas, berpikir lebih tertata, sehingga dengan demikian adik-adik bisa mengatur masa depannya. Mungkin adik-adik harus berpikir, kalau saya masuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, apakah saya bisa menjadi diri saya sendiri seperti orang-orang lain? Apakah hanya terbatas di bidang hukum saja? Apakah hanya terbatas untuk menjadi seorang pengacara? Apakah menjadi ahli hukum saja? Tidak. Saya jelaskan berkali-kali dalam sebuah kesempatan, dalam kesempatan yang berbeda. Pendidikan tinggi itu adalah membantu adik-adik berpikir yang tepat, mengenal diri adik-adik sehingga potensinya akan keluar. Seperti saya, mohon maaf, jurusan saya adalah lulusan SAG, sarjana agama. Bahkan ada yang plesetin, kadang-kadang sarjana agak gimana gitu kan. Ada yang bilang sarjana agak goblek, macam-macam lah zaman dulu ya. Padahal jurusan saya adalah peradilan agama. Harusnya saya, kalau menurut profesi saya, lulusan saya, harusnya sama. Jadi ya minimal kerja di KUA lah, ya kan? Atau jadi cita-cita saya dulu ingin jadi hakim pengadilan agama, tapi ternyata nasib berkata lain. Nah, saya setelah lulus, saya cerita sedikit, ini agak sedikit anomali. Setelah lulus, saya jadi dosen. Dosennya bukan di sekolah agama, tapi sekolah administrasi.
Ya kan? Akhirnya akhirnya masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, karena saya berkiprah di dunia administrasi, sekolah tinggi ilmu administrasi, akhirnya saya mau nggak mau harus mengambil S2-nya administrasi. Bisa kan? Dari hukum pindah ke administrasi. Artinya apa? Pekerjaan saya pun di situ juga beda. Bukan sebagai lawyer, bukan ahli hukum, tapi malah sebagai ahli administrasi. Ini namanya anomali. Hidup itu tidak bisa harus dikatakan hitam putih. Saya lulusan S1, sarjana hukum pidana, berarti saya harus jadi lawyer, saya harus jadi orang bagian hukum. Tidak mesti seperti itu. Oleh karena itu, adik-adik harus melengkapi, ya. Di samping ada ijazah, ada namanya skill. Skill ada dua. Yang pertama namanya hard skill, yang kedua adalah soft skill. Nah, ini berkaitan dengan life skill. Nah, apalagi itu life skill? Baru dengar ya? Ada life skill, ada soft skill, ada hard skill. Pernahkah melihat fenomena ada misalnya di mana di dunia kerja? Ya. Fenomena dunia kerja. Kita lihat. Banyak orang yang lulus dari sebuah perguruan tinggi ternyata tidak bekerja pada bidangnya. Banyak ya? Banyak. Jadi ibaratnya ijazah ini untuk menandakan bahwa Anda sudah selesai belajar. Tapi kualitas Anda tidak dilihat dari sini. Yang dilihat adalah attitude, pola pikir. Ya, attitude, pola pikir, kreativitas. Oleh karena itu, soft skill itu menjadi sebuah keharusan yang harus adik-adik miliki. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik? Seperti tadi Pak Wakil 1 kalau orasi kan semangat kan? Nah, itu adalah kemampuan soft skill beliau. Lihat cara Pak Bustomi ketika Kaprodi menyampaikan orasinya. Luar biasa kan? Semangat, menggugah. Itu adalah soft skill. Dipelajari nggak di kampus? Tidak. Dari mana beliau bisa? Ayo. Nah, kampus mewadahi itu dengan apa? Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi kalau Anda yang bercita-cita ingin jadi seorang lawyer, advokat, bisa belajar dari Pak Rahmat. Ada LBH di sini. Bagaimana cara kita berpresentasi yang baik? Bagaimana cara kita menganalisa draftingnya dan seterusnya? Itu kemampuan-kemampuan sebagai pendamping dari ijazah adik-adik semua. Oleh karena itu, ada namanya SKPI. Di samping ada ijazah, ada namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Adik-adik bisa apa? Jadi dunia kerja nanti hanya melihat, oke, lulusannya adalah lulusan sarjana hukum, tapi kemampuannya apa? Di samping itu, di samping akademisnya ini, oh ternyata dia bisa menulis legal drafting, itu adalah kelebihannya. Oh, dia ternyata bisa komunikasi skill yang bagus, komunikasi efektif, bisa leadership-nya. Ya, menurut hasil penelitian, dunia kerja membutuhkan karakter mahasiswa atau lulusan yang punya karakter sebagai berikut. Yang pertama dari sekitar berapa itu 30 kalau tidak salah, 30 karakter yang diinginkan oleh perusahaan, ternyata nomor 1 itu adalah kemampuan berkomunikasi. Communication skill is number 1. Berani menyampaikan pendapat. Ini sudah terbukti tadi. Disuruh bertanya, dikasih stimulan apa tadi? Stimulan hadiah, cuman 1, 2, betul? Skillnya kurang bicara. Padahal sampaikan apa aja nih benarnya. Tidak jadi masalah. Pak, saya takut ditertawakan, Pak. Nah, barrier itu harus dihajar, harus di ice breaking, harus dipecahkan. Jangan dikira Anda saja yang begitu. Orang lain juga sama punya pikiran. Ya, betul nggak? Harus berani. Mau nembak seseorang, orang cantik. Ini Pak Rahmat tahu yang tadi cantik dah. Dari kemarin ngasih ilmunya ke saya, Pak, yang cantik itu yang jelas hidup, Pak. Oh iya benar hidup. Kalau nggak hidup nggak cantik, saya bilang. Katakan. Hanya mengatakan saya dalam angan-angan saja senang kepada dia. Ada orang mohon maaf dengan modal seadanya dia, karena dia punya modal yang bagus.
tampang udah keren, pakai baju juga keren, segala macamnya, tongkrongan, tingkringannya oke kata orang Jawa. Pak Wakasatu, tongkrongan, tingkringan ya. Nah, udah punya semua modalnya, tapi nggak berani ngomong. Datang orang biasa, mohon maaf, tongkrongan tingkringnya kurang, tapi dia berani menyampaikan pendapatnya, menyampaikan isi hatinya. Kira-kira yang diterima yang mana? Yang satu nggak ngomong, satu ngomong. Yang ngomong. Itulah kemampuan komunikasi. Dan bagaimana cara kita berkomunikasi mempengaruhi orang. Belum lagi kalau kita bicara marketing, belum lagi kita bicara public relation. Ilmu apa lagi tuh Pak? Jadi sekarang itu dalam zaman era disrupsi saat ini, mahasiswa atau lulusan tidak hanya dituntut oleh satu jenis skill saja, tapi harus diikuti oleh skill-skill yang lain. Bisakah kita bersaing dengan perguruan tinggi lain? Bisa. Lihat, unggul beda karakter. STH Thailand. Jangan sampai terkesima oleh saya ya, harus ingat itu, gitu kan? Betul itu, betul. Pengalaman saya mendidik mahasiswa, pengalaman saya menempatkan mahasiswa di beberapa perusahaan. Insya Allah ke depan STH Thailand akan ada penempatan ya Pak ya, mengarah ke sana ya. Nah, penempatan kerja. Perusahaan itu mengatakan, satu Pak, saya butuh yang pintar komunikasi. Komunikasi apa? Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang atau yang lain gitu kan. Kalau ke luar negeri, saya pernah ngirim ke luar negeri bahasa Jepang, kebetulan ke Jepang. Tapi di sini legal drafting kebanyakan adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa Inggris. Pak, TOEFL-nya berapa saya Pak? Pernah diukur? Belum ya? Gimana kita mau bersaing dengan dunia luar? Hari ini di Posko Cilegon sudah banyak perusahaan asing ke situ. Siapa yang mengisi perusahaan-perusahaan itu? Multinasional seperti itu. Orang dari luar datang ke sini. Orang Banten. Hanya bisa protes. Kenapa itu banyak sekali di sana? Orang dari luar, mana itu untuk orang Banten? Ternyata ketika diseleksi, mohon maaf, grade-nya jauh. Apakah dipaksa harus masuk? Bisa kita lihat datanya lah. Kalaupun orang Banten masuk, di grade berapa dia? Level berapa di manajerial? Betul. Melihat daerahnya, mohon maaf, daerah Kibin ya. Daerah pegunungan sana, mana itu namanya? Daerah Anyer ke atas itu. Nah, misalnya seperti itu kan. Padahal ini daerah-daerah kita, tanah air kita gitu loh. Nah, dari sekalian, yang berikutnya yang saya sampaikan adalah di samping kita harus punya kemampuan skill, soft skill, hard skill tadi, life skill, ada satu lagi, jangan lupa bahwa adik-adik ini harus berpikir bahwa kuliah ini adalah investasi masa depan. Saya selalu katakan, investasi masa depan. Kuliah adalah investasi masa depan. Ya. Kalau ada orang mengatakan secara praktis dan pragmatis, setelah kuliah saya mau jadi apa? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Memang itu yang diharapkan. Ketika seseorang kuliah ditanya, Anda kuliah untuk apa? Apa jawaban saudara? Ada yang bisa jawab? Silakan. Bermanfaat. Manfaat untuk siapa Pak? Yang real Pak. Yang real. Kepada pribadi Anda apa? Nah itu namanya cita-cita kan? Cita-cita. Tapi setidaknya ada satu hal. Kalau kita bicara praktis yang level bawah, ya kebutuhan Maslow dikatakan, di Maslow itu kan kebutuhan paling dasar adalah kebutuhan jasmani kan. Setidaknya saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Gaji saya di atas UMR Pak, kalau bisa, betul. Tuh, sederhana kan? Jadi makanya di dalam dunia pendidikan tinggi itu ada beberapa hal yang dilihat. Yang pertama, cara menyeleksi masuknya mahasiswa ke dalam sebuah perguruan tinggi. Ada seleksi apa tidak? Kalau ada seleksi berarti perguruan tingginya bagus. Kalau asal terima, nah repot itu. Berarti tidak ada seleksi. Semua sembarang diterima, seperti air laut. Tahu air laut?
Air laut itu, semua air dari manapun, mau bersih, mau kotor, masuk diterima di lautan. Tapi akhirnya jadi suci, bisa dipakai untuk berwudu. Artinya apa? Perguruan tinggi harus seperti itu. Jangan memilah-milah, perguruan tinggi ini ada untuk rakyat, bukan untuk yang lain. Oh, yang masuk sini harus orang-orang yang kaya aja, nggak bisa begitu. Ya. Nah, dengan demikian, investasi kita ke masa depan ini, ya, harus kita sadari, kita sudah membuang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran, membuang perasaan. Nanti kalau udah kuliah akan tahu bagaimana rasanya ketika kuliah. Ya. Bagaimana sulitnya ketika mengatur kuliah. Bagaimana dinamika di kampus, beda dengan ketika masih SMA. Jadi ada hal-hal tertentu tadi itu dikatakan, ada ekspektasi. Mungkin kalau kelas pegawai ekspektasinya jelas, setelah saya lulus saya bisa naik pangkat. Yang harusnya 16 tahun bisa atau 12 tahun bisa langsung naik menjadi di cover 4 tahun. Dengan penyesuaian jabatan, sah-sah saja, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa, aspek ideal normatifnya harus dilakukan. Ya, itu efek samping saja. Nah, apa makna bahwa kuliah ini adalah investasi? Kalau kita melihat kepada Pak Bustami pintar dalil ya, kalau saya nggak bisa banyak maksud saya. Dikatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ya, betul. Itu maknanya luas. Bukan hanya derajat di mata Tuhan, tapi juga derajat di mata manusia yang lain. Kelemahan dari mahasiswa Indonesia, lulusan Indonesia adalah apa? Kreativitas dan inovasi. Apalah artinya SPP, mohon maaf dalam tanda petik, dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan selama ini. Ini saya sudah merasakan sendiri ketika saya kuliah. Ini banyak pakar-pakar ada di sini, ada doktor, ada profesor. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, ketika sudah jadi mahasiswa, tidak akan lagi dilolohi seperti ini. Ya, kalau waktu sekolah kan dikasih dilolohin begini ya, sama gurunya kan. Sekarang nggak bisa. Anda harus banyak bertanya. Pak dosen itu tidak akan menyampaikan jawaban kalau nggak Anda tanya. So, kalau nggak percaya tanya sama Pak dosen, Pak Wendy. Kalau nggak ditanya belum jawab, enggak. Itu pentingnya. Jadi kreativitas, ya, kemampuan berbicara tadi. Kalau Anda lihat lagi di hasil penelitian tadi yang saya sebutkan, IPK itu nomor 17. IPK bagus tidak menjamin saudara-saudara untuk bisa langsung diterima di dunia kerja. Tuh kan? Ya. Nah, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Nah, mulai sekarang, ya, pengalaman saya sendiri, saya share aja pengalaman saya, nggak pengalaman orang lain, gitu kan? Saya bisa melakukan presentasi, ya, di samping di kelas memang dipaksa presentasi oleh dosen, tapi saya juga masuk ke dalam lembaga kemahasiswaan. Dalam lembaga kemahasiswaan, Anda akan diasah oleh lingkungan. Apakah Bapak pernah demo, Pak? Oh, kalem-kalem begini saya pernah demo loh. Jangan salah, zaman saya yang menurunkan Soeharto saya, Pak. Zaman angkatan saya, Pak. tahun 1997-98. Saya masih ingat itu 98 tuh. Saya semester akhir. Ya kan, bagaimana saya masuk ke sebuah organisasi, kebetulan waktu itu di Senat juga, namanya dulu Senat, kalau sekarang apa namanya, Pak? BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Bagaimana membuat proposal, bagaimana kita melobi orang, bagaimana kita merekrut anggota baru dan seterusnya. Luar biasa. Jadi imbang begitu. Imbang. Dan anehnya pada saat saya masuk di sebuah perguruan tinggi tersebut, setelah saya lulus, saya ditaruhnya di bagian marketing coba. Kenapa ditaruh di bagian marketing? Alasannya apa? Kemampuan komunikasi kamu bagus, hasil tesnya seperti itu. Padahal saya nggak pernah belajar di UIN. Tapi belajar di mana? Di organisasi. Dan akhirnya bidang saya sampai sekarang yang saya pegang adalah masalah public relation dan marketing sampai sekarang.
ahli di situ, dalam tanda petik expert di situ, ditunjang oleh sertifikasi yang lain. Jadi begitu ya adik-adik, ini bahwa namanya kuliah itu adalah investasi. Jangan pernah menyesal setelah masuk kuliah. Yang menyesal itu adalah orang-orang yang tidak paham tentang makna dari pendidikan. Ya, tidak paham tentang makna pendidikan. Tapi harus bagaimana saya lakukan, Pak? Nah itu, pikirkan mulai sekarang masa depan saudara. Jadi ada salah satu kata petunjuk lah begitu ya. Kalau kita ingin segala sesuatu terwujud dari apa? Dari pikiran. Dari pikiran dulu. Ya. Dari pikiran. Dari pikiran itu Anda ingin punya cita-cita apa? Tulis. Menurut hasil penelitian, ketika ditanya orang yang hanya mengatakan begini, ditanya, kamu jadi apa? Saya mau jadi anggota dewan, maaf, misalnya ya, atau menjadi seorang manajer. Hanya ngomong dong, tidak ditulis. Itu rata-rata nggak jadi. Oke? Nggak jadi. Paling jadinya hanya 25%. Apalagi yang ditanya, jawabannya mengatakan begini, saya nggak tahu ke depan sama ngapain, yang penting ikutinlah jalan hidup. Itu rata-rata nggak jelas depannya mau apa. Yang ditanya menjawab jelas, saya ingin jadi manajer aja hanya 25%. Bagaimana yang jawabnya ngawur seperti itu? Bisa Anda bayangkan? Ya. Kemudian ada orang ditanya, kamu mau jadi apa? Saya ingin jadi seorang direktur. Kemudian dia tulis cita-cita dia itu, dia tempel di tempat tidurnya, setiap hari dia mengatakan, saya ingin jadi direktur, saya ingin jadi direktur. Itu rata-rata 70% berhasil menjadi seorang direktur. Persoalan kecil. Ya. Tetapi akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Pikirkan, lakukan, dan akan menjadi kenyataan. Begitu ya, semangat ya. STIH Painan. Siap. Oke, saya sudah kasih warning oleh panitia tadi dari bawah. Pak, cepetan Pak, udah selesai. Oke, kalau gitu sampai nanti kita ketemu di kampus ya, seperti itu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada Ketua Pembina Yayasan, terima kasih kepada Bapak Ketua, kepada Bapak Wakil Ketua, wabil khusus kepada para panitia dan adik-adik semua yang saya cintai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah acara selanjutnya yaitu penyematan jas alma mater oleh Bapak Dr. Vincent Janarko, SHMH, dengan mahasiswa bernama Masagus Muhammad Lutfi dan Eva Nursyifa. Kepada Bapak Wali 1 dan kepada nama mahasiswa tersebut dipersilakan naik ke atas podium. Pimpinan boleh mendampingi prosesi penyematan kepada mahasiswa tinggi kehidupan tahun 2022. Prosesi penyematan dan bahwa mahasiswa telah menyatakan resmi dengan sebagai mahasiswa sekolah tinggi ilmu hukum Painan. Dan dilanjut sesi foto bersama. Maskernya boleh dilepas terlebih dahulu.
Ya, nanti dipakai. Ya. 1, 2, 3. Oke. Bebas. 1, 2, 3. Pakai masker ya sekarang ya, karena masih menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Dunia kali ini akan bersama dengan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2021-2022. Bapak Ibu serta mahasiswa yang saya hormati, acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutupan promesa tahun akademik 2021-2022 yang akan ditutup langsung oleh Bapak Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Bapak Dr. Vincent Wijanarko, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan Profesi ini saya tutup. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Latif SPDI MA. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini menjelang siang Allah berikan begitu banyak bahagiaan buat kita semua. Kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah kita bisa bertatap muka, saling kenal, mahasiswa baru dengan para pimpinan dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Salawat dan salam mari tak lupa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang amat sangat mulia, manusia yang mana nama Allah disebut, nama beliau pun disebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Bapak Haji Patwan Syiaan SHMH, semoga beliau dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Bapak Haji Firman Jaya SHMH, mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat, dan segenap para pimpinan, para waka, para kaprodi, dan teman-teman dosen, semoga Allah muliakan, Allah sehatkan,
Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, dan mahasiswa semua semoga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita sempurnakan rasa syukur kita dengan berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma biqabul wa tamami kulusul wa ma'mul wa sallallahu zannallahu wa batil fid dini wa dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum ya azim ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha bijaksana, yang maha segala-galanya di atas segala-galanya. Hari ini kami bermunajat kepada Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berdoa kepada Engkau ya Allah. Hari ini kami memulai aktivitas untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho-Mu dengan ilmu yang kami gapai. Istiqomahkanlah kami dalam menuntut ilmu ya Allah, khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ini ya Allah. Jadikan ke depannya nanti ya Allah, ilmu-ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami, untuk diri sendiri, untuk keluarga kami dan orang-orang di sekeliling kami. Ya Allah ya Rabb, yang maha pengasih lagi maha penyayang, selamatkanlah guru-guru kami, dosen kami yang akan kelak mengajar kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, agar senantiasa selalu mentransferkan ilmunya kepada kami. Ya Allah, jadikan ilmu-ilmu kami yang nanti kami dapat dari dosen-dosen kami ya Allah menjadi aliran pahala untuk beliau-beliau ya Allah, baik di saat beliau masih hidup maupun di saat beliau-beliau sudah tiada di muka bumi ini ya Allah. Sehatkan pimpinan-pimpinan kami ya Allah, panjangkan umur pimpinan-pimpinan kami ya Allah, dan jadikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ya Allah ke depannya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau Universitas Hukum yang memadai, yang sesuai dengan slogan kami ya Allah, unggul, beda, dan berkarakter. Jadikan kami mahasiswa-mahasiswa ini ya Allah, manusia-manusia yang berilmu hukum yang sempurna, yang dapat menolong orang lain ya Allah. Jadikan kami semua ini ya Allah murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa yang tidak lupa untuk mensyukuri nikmatnya ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratul a'yunina lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wal kinayah. Ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dengan berakhirnya acara program pengenalan SIM dan alma mater tahun akademik 2021-2022, maka berakhir pula acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk rekan-rekan mahasiswa sebelum meninggalkan ruangan ini, di depan, tepatnya di meja, ada sertifikat profesor yang sudah diberi nama masing-masing. Nanti bisa diambil, ada di meja sebelah kiri dan di meja sebelah kanan. Ya. Dan terakhir mungkin ada sesi follow ya, sebelum meninggalkan ruangan. Bisa diatur 15 mahasiswa maju ke depan sini dan pimpinan depan sini. 10 laki-laki dan 5 perempuan. Silakan maju di yang sudah dapat nomor boleh dipakai, namun yang belum mungkin nanti pada saat selesai. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan atau yang biasa disebut ini swasta yang berlokasi di Jalan Syekh Muhammad Al-Kaini, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Jaya, Kota Serang, STI program studi S1 Untuk program studi S1 Ilmu Hukum, STI Painan memiliki 3 konsentrasi, pidana, dan sedangkan untuk program studi S2 Magister Hukum memiliki 3 konsentrasi, yaitu hukum pemerintahan, hukum pidana, dan hukum pidana. Memiliki visi yaitu pada tahun 2025 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan menjadi institusi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu hukum yang profesional untuk mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas dan berdaya saing tinggi di bidang hukum. Untuk menunjang visi tersebut, tentunya STIH Painan harus memiliki misi. Misi dari STIH Painan adalah 1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur, dan terjadwal. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu hukum. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab institusi. Dan keempat, membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain, baik dalam negeri ataupun luar negeri. STIH Painan memiliki staf yang sangat ramah dan dosen yang berkompeten di dalam bidangnya. STIH Painan juga telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan predikat B. Fasilitas di STIH Painan cukup lengkap, dimulai dari bangunan yang luas, lahan parkir yang luas, ruang musola, ruang aula, perpustakaan, jaringan internet gratis, dan ruang kelas full AC yang dilengkapi dengan proyektor untuk menunjang kegiatan belajar di kampus. Pada saat ini, STIH Painan telah mengadopsi sistem hybrid learning, di mana mahasiswa tidak harus 100% datang ke kampus, mengingat pandemi COVID-19 masih mewabah di negeri ini. Jadi, sistem pembelajaran akan dilaksanakan sebagian melalui daring atau online, dan sebagian tatap muka. STIH Painan saat ini ada program beasiswa berupa potongan biaya SPP sampai dengan 30% hanya untuk kelas reguler pagi. Jadi, untuk rekan-rekan semua, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ayo gabung bersama kami di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Kuliah hukum, STIH Painan aja.